Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatul iman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu ini. Dan sebagaimana janji Rasulullah bahwasannya barang siapa yang datang atau berjalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Dan di antara salah satu diijabahnya doa, yaitu ketika seseorang berada pada majelis ilmu, ya, maka manfaatkan ketika kita sedang berada di majelis ilmu seperti ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, saat ini kota ini, daerah ini sedang diguyur hujan, maka ini juga bagian daripada salah satu bentuk waktu-waktu yang diijabahnya doa, ya. Maka ketika turun hujan, ketika berada di majelis ilmu, ini adalah dua waktu yang luar biasa. Maka manfaatkan. Yang tadi mungkin ada yang terkena gangguan sihir, ada yang terkena gangguan jin nasab ataupun gangguan-gangguan yang lainnya yang saat ini belum move on atau belum berhasil sembuh, maka manfaatkanlah waktu-waktu seperti ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, termasuk kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menjalankan setiap perkara sunnahnya. Hadirin wa fillah azallahi wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk sedikit memberikan informasi, sharing ilmu dengan Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada tempat ini. Ahlan wa sahlan kepada semuanya di ruangan terapi intensif ini di Kota Wisata. Mohon maaf jika ada penerimaan ataupun pelayanan yang kurang memuaskan atau ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Saya sebagai Ketua Divisi Ruqyah yang mana menyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan di pusat ini, khususnya yang berkaitan dengan Divisi Ruqyah ini, yang mungkin diantaranya ada mini training, ada terapi intensif, ada umroh, ya, tazkiyatun nafs yang alhamdulillah sekarang sudah dibentuk divisi umroh. Ada juga program-program yang lainnya, yaitu terapi reguler yang mungkin tidak tuntas hari ini karena pada dasarnya mini training ataupun terapi ruqyah massal seperti ini bukan untuk terapi tapi untuk mengedukasi. Nah, maka untuk nanti kelanjutannya itu kita bisa mengikuti program reguler atau yang kita buka di sini dari hari Senin sampai Kamis, ya. Nah, kalaupun nanti ke sini terlalu jauh, insya Allah kita telah membuka rumah-rumah rehab di seluruh Indonesia dan luar negeri, khususnya di Malaysia. Nah, maka dimanapun Anda berada, insya Allah bisa nanti menghubungi rumah rehab terdekat di kotanya, di daerah. Baik, ikhwah, hari ini saya akan membahas tentang, ya, ada kaitannya mungkin ya dengan yang tadi, berkaitan tentang sihir, dan sihir itu senjatanya setan gitu. Nah, maka boleh jadi sakitnya kita selain daripada sihir adalah dari gangguan-gangguan jin yang barangkali dan
ini sangat banyak sekali terjadi di khususnya menimpa para akhwat gitu ya. Nah, yaitu dicintai jin. Dan nanti insya Allah saya akan memberikan bonus materi, mudah-mudahan terkejar materinya, yaitu tentang terapi air hujan ya. Nah, karena hari ini saat ini sedang musim hujan. Dan alhamdulillah kemarin saya juga menyampaikan ini di Rehab Hati Kabupaten Bandung, Marga Asih, di tempat saya memimpin juga di sana. Itu saya sudah sampaikan tentang terapi air hujan dan beberapa kali saya menerapkannya. Seperti apa sih terapi air hujan dan apa manfaat daripada air hujan itu sendiri. Dan di sini pun saya sudah beberapa referensi, baik secara referensi yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, ada juga referensi berkaitan dengan dunia medis, seperti apa manfaat daripada air itu sendiri, termasuk air hujan. Bahkan ada referensi yang saya biasa baca, yaitu karangan Masaru Emoto tentang The True Power of Water, yang mana nanti akan saya perlihatkan. Ada sebuah gambar yang luar biasa di sini. Nanti di akhir akan saya jelaskan mengenai gambar ini, dari yang awalnya buruk air menjadi mengkristal. Kenapa air bisa seperti ini? Nah, seperti itu. Nah, nanti ada kaitannya dengan terapi air hujan dan terapi ruqyah menggunakan metode media air ya. Bahkan saya juga baca buku The Miracle of Al-Quran dan Sunnah karangan Zakir Naik. Di situ dijelaskan tentang bagaimana kejadian alam beserta dengan isinya, termasuk berkaitan dengan hujan ya, luar biasa. Baik, sebelum ke sana saya akan menjelaskan tentang kenapa jin mencintai manusia. Nah, itu ya pertanyaannya. Kenapa jin mencintai manusia? Ayahku dicintain aku jin, ya gitu kan, seperti itu kalau kata bahasa Sunda itu ya. Baik, yang pertama adanya chemistry, atau adanya apa sih chemistry itu, bahasa ininya ikatan gitu ya. Ada kalau kita berteman gitu ya, kita mah udah chemistry gitu kan, seperti itu. Atau soulmate-an gitu ya, seperti itu. Hah? Akrab gitu. Apa, Cong? Cocok. Oh, kirain ada bahasa baru. Hai. Yang Ikhwan kelihatan? Kelihatan ya. Nah, soalnya cuma beberapa orang. Chemistry, ada ikatan, ada kecocokan. Nah, kecocokan ini boleh jadi terjadi bukan karena ulah kita gitu ya. Nah, kata Abu Maududi tadi, wah ini saya disihir, sihir ini, sihir itu. Boleh jadi bukan karena sihir ya. Boleh jadi sihir itu masuk dikarenakan ada tower, ada sinyal yang menyebabkan sihir itu masuk. Salah satunya adalah adanya chemistry antara kita dengan makhluk yang namanya jin ya. Dan ingat teman-teman semuanya, bahwa di dalam tubuh manusia itu semuanya sudah ada jinnya. Alah sia kumaha gitu kan ya. Jin yang ada di dalam tubuh manusia apa? Korin ya. Jin korin ini sudah jelas di dalam diri manusia itu ada jin korin, ditambah dengan jin nasab, ditambah dengan jin hodam, ngilmu, wah beki lengkap gitu ya. Nah, makanya jinnya nggak mau keluar. Oh, ada yang datang ke sini, Ustadz saya disihir ini itu, tapi ketika di ruqyah dia sering sendawa gitu ya. Nah, boleh jadi itu ada jin nasabnya gitu. Bahkan mungkin potensi sihirnya tidak begitu besar. Yang menyebabkan jin itu bisa masuk akibat adanya jin nasab yang membuat tower sihir, sehingga sihir itu sangat mudah masuk ke dalam diri manusia itu. Ada chemistry. Chemistry itu bisa dibuat ya. Misalkan lewat persembahan ya. Kata si dukunnya, kalau kamu ingin sakti, maka kamu harus menyembelih kerbau, gitu kan. Atau kamu
harus menyembelih ayam berwarna pink, gitu ya. Aduh gimana, nggak ada di saya harganya 50 juta, padahal dipilok dulu gitu kan. Ya, kan metode mereka itu seperti itu kan, mahar dan lain sebagainya. Nah, jika seandainya di antara ibu-ibu semuanya pernah di masa lalu leluhurnya melakukan ritual seperti itu dalam rangka mengkemistrikan atau melakukan sebuah penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Quran, kan itu tujuannya mengkemistrikan antara dia dengan setan gitu, sehingga terjadi chemistry. Nah, jika ketika dalam proses ruqyah kita merasa tercekik dan tidak bisa muntah, ketika di ruqyah merasa tercekik, boleh jadi tanyakan kepada leluhurnya di masa lalu, barangkali dia pernah menyembelih sembelihan untuk setan. Maka gimana tuh Ustadz caranya gitu ya? Nah, gimana caranya agar saya terbebas daripada belenggu setan yang kalau di ruqyah tidak bisa muntah atau serasa tercekik? Maka lakukan sebuah ritual yang sama, tapi yang dulu mungkin niatnya karena setan untuk kesaktian. Nah, maka lakukan hal yang sama dengan niat lillahi ta'ala, maka berikan ayam tersebut atau sembelihan tersebut untuk sedekah gitu. Nah, ini pernah terjadi ya, kalau nggak salah di Makassar gitu ya. Nah, ketika melakukan sembelihan yang sama dengan niat lillahi ta'ala, lalu dibagikan dagingnya untuk sedekah, itu terjadi seperti ada yang makin hebat gitu ya cekikannya, dan terbebas dari gangguan-gangguan yang seperti biasanya ketika di ruqyah merasa tercekik. Nah, maka coba telusuri ke atasnya, barangkali pernah ada persembahan untuk setan dengan cara menyembelih ya. Nah, seperti itu. Atau ada yang dengan cara menuliskan ikatan perjanjiannya, chemistry-nya lewat batu ya, lalu disimpan di gunung. Makanya ketika di ruqyah badannya mengeras itu kan, bahkan jadi kuat, atau dia seperti tidak merasakan apa-apa ketika dihantam ya. Nah, telusuri itu. Nah, buhul itu bukan hanya identik dengan sihir, tapi bisa jadi dengan adanya chemistry dengan bangsa jin. Udah jelas di dalam diri kita itu ada jinnya, ditambah deh pakai jin gitu kan. Belum lagi pakai celana jin. Makanya yang ditakuti oleh jin itu adalah tukang permak jin. Terima permak jin, wah takut jin itu ya. Yang kedua ada amanah dan wasiat. Barangkali di masa lalu jin tersebut pernah melakukan perjanjian seperti ini. Pokoknya kontrak kita adalah 7 turunan. Berarti yang turunan ke-8 nggak kena gitu ya. Atau ada yang sumpah, pokoknya disumpah kayak 7 turunan gitu ya. Berarti kalau kita miskin berarti turunan ke-8 barangkali ya. Nah, ini ada amanah atau wasiat yang menyatakan bahwa ini saya akan menjaga anak keturunan kamu sampai kapanpun. Nah, makanya ketika prosesi ruqyah muncullah sebuah ucapan dari si jin tersebut melakukan talbis, tipu daya dengan berkata bahwa saya ini sudah terlanjur mencintai perempuan ini dan saya akan menjaga perempuan ini sampai kapanpun. Seperti itu. Ada yang pernah di ruqyah ngomong seperti itu ya? Nah, boleh jadi itu ada amanah atau wasiat di masa lalu yang diikrarkan dengan leluhur kita, baik dari garis keturunan ayah ataupun ibu. Nah, dia akan ketika di ruqyah akan menjaga mati-matian gitu ya si keturunannya, karena ada wasiat yang tidak bisa diputuskan dengan hanya ruqyah saja. Seperti itu ya. Nanti sebelum sesi ruqyah ada ikrar ya. Nah, nanti saya pandu. Yang ketiga ada kelalaian. Kelalaian di sini kenapa menjadi penyebab manusia dicintai oleh jin? Contoh kelalaian di sini adalah membuang air panas sembarangan. Ini laki-laki ini kencing di bawah pohon gitu kan. Aduh nggak kuat, wer di situ gitu kan. Terus nguap, wah nggak ditutup, enak banget gitu ya.
Apalagi kelalaian yang lain, makan minum dengan tangan kiri sambil berdiri, lalajo dangdut deh gitu ya, di hajatan ya. Alasan nate naon? Wedding apa? Party. Wedding party sambil berdiri gitu kan. Hah? Standing party. Aduh. Maklum orang lemur. Yang berikutnya adalah dari maksiat atau zina. Ya. Atau ada kedurhakaan kepada orang tua, atau ada kedurhakaan kepada suami. Nah, kemarin kan Unai nge-capture ya tentang jin genit gitu kan. Nah, itu ternyata ada kedurhakaan kepada suami, tidak mau melayani suami ya. Ada kedurhakaan kepada orang tua sehingga dia menjadi tempat sarang-sarang setan gitu. Jadi tong paseawe jeung salah kita nya bisi aska supan jin matak teu beres-beres jin teh da paseawe jeung salah kita. Kita nyium tangan ka salaki mong gitu kan. Enggak gitu ya. Hayangna teh cerai we gitu kan. Nah ini karena ada kedurhakaan termasuk kepada orang tua ya. Nah itu bisa jadi ada chemistry akhirnya dengan bangsa jin. Yang berikutnya yang kelima, ini ada ini ya, kok dibiarkan. Yang kelima, cemburu. Ada kecemburuan dari bangsa jin. Ketika sudah ada hal-hal seperti ini, maka dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan cemburu melihat pasangannya harmonis. Maksudnya pasangan suami istri yang sudah terlanjur kejinan dianya itu. Ada jin nasab atau apalah gitu ya. Dia cemburu, maka akan dengki. Cemburu itu adalah membandingkan. Seandainya aku pada posisi suaminya, maka ada kisah-kisah nyata yang mengkisahkan tentang suami saya pergi kerja, tapi kok saya barusan berhubungan badan, tapi mirip suami. Nah, ada yang seperti itu kan? Ada yang lewat mimpi, mimpinya menyerupai suaminya. Lalu ketika suami nyatanya mau mengajak hubungan suami istri, dia menolak. Nah ini ada kecemburuan sehingga dia mendatangi si perempuan tersebut dalam bentuk sosok suaminya karena ada kecemburuan ya. Atau di masa lalu dia sering melakukan persetubuhan lewat mimpi sehingga ketika dia menikah dibuatlah dia tidak nyaman dengan suaminya, maka terjadilah perceraian ya. Lalu dia menjadi dengki. Dengki itu membuat cara bagaimana hubungan suami istri ini hancur. Kalau dulu pernah ada yang belajar tenaga dalam, pernah diisi, pernah dirajah, pernah punya jimat. Nah, itu akan memperkuat mereka sehingga kedengkiannya akan semakin nyata, ya. Lewat apa? Lewat emosi yang tinggi. Nah, temperamental. Kagesek sedikit. Apa kamu? Wah, piring terbang apa gitu ya. Handphone dilempar, pas besoknya mah handphone mana, kan sama papa dilempar gitu kan, gitu ya. Nah, lalu muncullah hasad. Hasad itu adalah destroyer, menghancurkan sehancur-hancurnya. Kalau suami istri ya udah cerai ya akhirnya. Kalau sudah cerai, anak jadi korban, gitu kan? Ya, apalagi anak perempuan, gitu ya. Akhirnya kehilangan sosok. Begitupun anak laki-laki, kehilangan sosok ibu, ya. Yang berikutnya yang terakhir adalah kenapa jin bisa mencintai manusia? Barangkali di masa lalu, aduh saya jomblo menahun, itu laku-laku, datang ke dukun, cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Nah kalau laki-laki itu, maka dia datanglah ke dukun, lalu si dukun itu memberikan petuah-petuah, syarat-syarat agar si manusia ini melakukan syarat-syarat tersebut, akhirnya patuhlah kepada perintah manusia, yaitu kepada dukun, sehingga masuklah jin yang tadinya tidak ada niat untuk masuk ke dalam tubuh manusia, kan ada kepatuhan kita kepada manusia untuk melakukan yang diarahkan oleh si dukun tersebut, maka akhirnya terjadilah dia dicintai oleh jin. Baik, berikutnya adalah ciri-ciri dicintai jin ya. Si jin. Yang pertama, dihalangi fitrahnya untuk memiliki pasangan ya. Jadi fitrah kita ini kan berpasang-pasangan, sepeda aja rodanya 2 gitu kan.
Jadi kalau yang jomblo itu ngelihat roda sepeda itu cemburu. Duh ya, sepeda aja berduaan gitu ya, rodanya beriringan. Kok aku sendiri terus gitu kan? Ayo, ada yang jomblo di sini suka cemburu ngelihat ban sepeda gitu kan? Nah, apalagi yang selalu berduaan gitu kan? Apalagi ngelihat yang nyata gitu ya. Pasangan suami istri yang harmonis, ngeces aja gitu ya. Ngelihat pengen berpasangan. Fitrah manusia itu berpasangan, ya. Laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, sering mimpi basah. Nah, kenapa dibuat mimpi basah? Karena dia akan lelah, ya, dan dia akan melakukan sebuah ingkar. Misalkan karena sering mimpi basah tiap malam, akhirnya dia malas untuk mandi. Nah, kalau sudah malas untuk mandi, orang yang junub itu kan tidak boleh beribadah. Nah, itu. Ada beberapa orang yang karena sering mimpi basah, ujung-ujungnya jadi tidak sholat karena malas mandi. Ya, ini hati-hati. Yang ketiga, merasakan adanya bayangan seseorang berbaring atau tidur di sampingnya, bahkan merasakan bayangan yang sama di sampingnya. Jadi, ketika ada yang merasakan seperti ini, misalkan ketika mau tidur, kayak ada ranjang yang berbunyi kreket gitu ya di samping kita itu, atau ada yang menemani, kok kayak ada orang ya padahal nggak ada orang. Nah, ini boleh jadi itu ada, atau bayangan yang sama, atau ada kasus yang lebih parah lagi, dia sampai benci melihat wajahnya sendiri di cermin, bukan karena buruk rupanya tapi males aja gitu kan, seperti itu. Yang kelima, enggan untuk menikah. Nah, beberapa kali ada yang ngelamar, tiba-tiba dia menolak. Bahkan ada satu kasus di daerah saya, itu undangan sudah jadi, sudah ada di meja, dia tiba-tiba malas untuk menikah gitu. Kata ibunya, "Neng atuh neng sing sumangat erek nikah teh," gitu ya. Yang semangat kalau mau nikah itu, nggak tahu mah, nggak jadi kayaknya. Itu padahal udah dibikin undangan. Udah bikin ribuan, 1000 mungkin undangannya itu ya. Tapi tiba-tiba ada rasa malas atau enggan untuk menikah. Atau pernah mungkin merasakan kita suka sama suka nih, tapi ketika akan menikah tiba-tiba nggak ada selera, nggak ada hasrat untuk menikah. Atau tiba-tiba si laki-lakinya meninggalkan kita dengan alasan sepertinya tidak cocok, padahal pacarannya udah 3 tahun misalkan ya, seperti itu. Tidak tertarik sama lawan jenis, LGBT gitu ya, jeruk makan jeruk gitu. Nah, jadi ini yang bahaya ini ya, dan ini banyak hal, bisa jadi akibat dari keluarga yang terlalu keras pola pendidikannya, atau hilang kepercayaan, atau melihat terjadi kekerasan antara ayah ke ibunya sehingga dia menganggap bahwa semua laki-laki adalah jahat. Nah gitu ya, saya nggak mau menikah dengan laki-laki jahat, semua laki-laki itu, akhirnya dengan perempuan lagi. Nah, ini bahaya, jeruk makan jeruk. Bahkan ada beberapa kejadian itu sudah menikah, gangguannya ternyata ada ain ya. Jadi dia ngobrol dengan teman kerjanya laki-laki dan sering berangkat bareng, itu nggak dari kecil, jadi udah menikah mulai gangguan, tertarik dengan sama lawan jenis gitu kan, sesama jenis. Nah, itu ternyata ada ain dan terindikasinya sudah terkena virus HIV, baru istrinya mulai uring-uringan dan dirukyahlah di sini ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai ada perbaikan, dia mulai terkena, selain HIV dia terkena paru-paru ya, dan ada cairan di otak. Alhamdulillah dengan terapi Al-Quran dia mulai mau makan dan mulai ada dagingnya lagi, badannya asalnya kurus, ininya juga sampai ke dalam gitu ya. Nah, seperti itu. Dia ada keseriusan untuk bertobat dan berubah dan melakukan terapi Al-Baqarah. Alhamdulillah ya. Cuman untuk mengembalikan istrinya agar move on ini masih sulit karena mungkin sakit hati. Saya tahulah perempuan ya, kalau udah sakit itu sakit gitu ya. Tuh di sini ya, di sini ya. Nah, baik. Yang ketujuh, jika menikah merasa tidak nyaman saat bermesraan dengan pasangan gitu. Nah, pokoknya tapi ada yang unik gitu.
Kalau dengan laki-laki selingkuhannya nyaman gitu, bahkan sampai melakukan perzinahan. Tapi dengan suaminya sedikit pun tidak ada rasa kemesraan, nyaman dan sebagainya. Nah ini hati-hati ya. Yang kedelapan, tidak ada keinginan untuk berhubungan suami istri. Ya, atau bahkan sampai yang mengatakan abi madaek ngalaksanakeun kok jadi bahasa Sunda Kak Pras rarasaan di Bandung, saya mah pengen melakukan hubungan badan itu karena menggugurkan kewajiban, sebetulnya males Ustadz. Nah kalau kata Ustadz Nay, kalau ada yang kasus-kasus seperti itu dihajakeun, disengaja, mestinya kalau dia malas menolak, misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali, lakukan seminggu 3 kali. Dipaksain ya, tapi bukan karena terpaksa, benar-benar terpaksa. Ini dalam rangka untuk menghilangkan, membuat cemburu si jin tersebut. Enak di laki-laki, gak enak di gue gitu kan. Nah tapi kan itu ibadah, tapi kan itu dalam rangka untuk terapi seperti itu ya. Karena ada beberapa hal, bahkan ada yang memberikan testimoni kepada Ustadz Nay setelah melakukan metode tersebut sembuh gitu, dan harmonis kembali hubungan rumah tangganya ya. Berikutnya, setelah berhubungan dengan pasangannya merasa sedih, merasa terpaksa, merasa mohon maaf diperkosa gitu ya. Nah ini hati-hati kalau ada setelah berhubungan dengan padahal udah melakukan sesuai dengan sunnah ya, foreplay dan sebagainya, tapi dia merasa terpaksa, merasa sedih. Yang ke-10, sulit punya keturunan, bahkan ada kasus hilangnya janin dalam kandungan. Padahal kalau saya diperiksa ke dokter, istri saya subur, saya pun sehat, sperma saya bagus ya, istri saya pun nggak ada masalah, tapi kenapa kami belum punya keturunan? Ini ada beberapa faktor. Yang pertama, boleh jadi disebabkan dari kesibukan antara keduanya sehingga tidak berkualitas ya, sel sperma atau yang masuk ke dalam ovumnya. Yang kedua, boleh jadi faktor-faktor dicintai oleh jin sehingga dihalangi sperma itu masuk ke dalam ovum. Nanti akan dijelaskan di berikutnya. Berikutnya adalah mimpi seakan dilamar atau dipaksa menikah. Mimpinya itu terus aja serasa dilamar atau dipaksa menikah dengan seorang laki-laki. Berikutnya, dorongan kuat untuk melakukan onani atau masturbasi. Nah ini hati-hati. Ada yang perempuan berlama-lama di kamar mandi bahkan sambil nyanyi-nyanyi, akhirnya dicintai oleh jin. Makanya ketika masuk kamar mandi kita harus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari pandangan setan laki-laki dan setan perempuan. Ternyata di dalam kamar mandi itu ada 2 setan. Nah maka kita harus berlindung kepada Allah. Kata Rasulullah, ketika kita berdoa maka setan tersebut dibutakan sementara oleh Allah, tidak bisa melihat kita. Tapi kalau kita melakukan maksiat, apalagi berlama-lama di kamar mandi, nyanyi-nyanyi atau apalah gitu, pakai headset dan sebagainya, itu boleh jadi disitulah saatnya setan mencintai kita lewat kemaksiatan yang dilakukan di kamar mandi. Yang berikutnya adalah sering munculnya tanda lebam di area paha, betis tanpa sebab tertentu. Benturan nggak ada, tapi ada lebam di sini gitu ya, di betis, di tangan bagian dalam. Ada yang mengatakan itu kelelahan, ada yang mengatakan itu ciri-ciri leukemia. Tapi kalau ternyata kita nggak beres jalan-jalan atau pergian jauh, nggak pernah ada kasus penyakit berat, boleh jadi ya inilah ciri-ciri dicintai oleh jin ya. Proses masuknya jin nasab ke dalam diri manusia ya. Nah, yang tadi dicintai jin, sekarang proses masuknya jin nasab atau jin leluhur, atau dalam bahasa Malaysianya itu jin saka ya. Yang pertama ada ikrar atau janji, ada sumpah, ada kode. Makanya ketika ada gangguan jin nasab, yang harus dilakukan oleh kita adalah melakukan ikrar, seperti bagaimana dulu leluhur kita melakukan ikrar dengan mereka. Cuman ikrar saat ini bukan ikrar hubungan, tapi ikrar pemutus ya. Yang kedua, barangkali pernah ada janji pokoknya kalau saya bisa mendapatkan kesaktian. Nah, kalau orang-orang dulu kan pengen jago, pengen sakti, itu ada perjanjian.
dengan bangsa jin. Atau ingin bisa menghantam orang dari jarak jauh, maka melakukan perjanjian. Ya. Dan mereka memang memberikan kekuatan, namun tidak gratis. Atau ada yang lebih parah sampai meminta tumbal manusia. Ya. Misalkan, baik kamu akan saya kasih kesaktian, tapi nanti anak kamu yang lahir harus diberikan untuk saya. Seperti itu, ya. Nah, pesugihan lah gitu ya bahasanya. Nah, kalau kamu ingin kaya, silahkan saya kasih, tapi dengan syarat kamu harus menumbalkan salah satu anggota keluarga kamu. Itu kan. Jadi kesaktiannya itu ternyata tidak gratis. Kalau ruqyah kan gratis. Ruqyah massal gitu ya. Yang berikutnya sumpah. Ada sumpah. Nah, makanya nanti ada ikrar dan sumpah. Ada sumpah atas nama setan, ya. Ada sumpah atas nama jin penunggu apa? Saya bersumpah atas nama jin penunggu pohon beringin di Jakarta Utara, misalkan gitu ya. Saya akan melaksanakan, wah gitu. Jadi ada sumpah. Yang terakhir ada kode. Kode itu adalah sesuatu yang ditulis dalam bentuk raja atau jimat. Nah, kode-kode itu yang biasa disebut dengan kunci. Kunci inilah yang akan nanti mengunci kekuatan mereka berada di dalam tubuh kita. Bahkan mungkin si kunci tersebut akan diwariskan ke pewaris berikutnya. Makanya ada pewarisan benda pusaka atau pewarisan ilmu. Dengan cara ditransfer energi dan sebagainya. Nah, ini ada kode. Yang kedua, aliran darah. Di dalam aliran darah kita itu, satu sel darah itu ada kromosom, ada DNA, ada gen. Nah, Dokter Aprina lebih tahu tentang masalah yang seperti ini, ya. Nah, maka kata Rasulullah bahwasannya sesungguhnya anak keturunan cucu Adam akan diganggu oleh setan lewat aliran darahnya. Itu. Nah, ternyata di mana setan itu mengganggu manusia, nah maka di dalam gen inilah yang akan menjadi bentuk penurunan kepada gen berikutnya. Makanya ada kasus gangguan darah yaitu penyakit hemofilia, ya. Penyakit hemofilia ini penyakit gangguan darah, manakala ada seorang yang memiliki penyakit seperti ini, nah, katanya penyakit ini tidak ada obatnya. Obatnya hanya dengan gen lagi, yaitu dengan si perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang memiliki gen yang kuat, yang akan mengalahkan gen yang lemah daripada si perempuannya. Luar biasa ya. Ya, kalau ada seorang artis, ya, mungkin sudah ada beberapa yang tahu, itu anaknya memiliki penyakit yang sama seperti artis tersebut, dan itu harus ditransfusi darahnya dari di luar daripada darah kedua orang tuanya. Tapi itu harus dilakukan ketika usia masih bayi banget gitu ya. Luar biasa itu ya. Nah, jadi ternyata Al-Quran telah mengatur semuanya bahwa untuk menghilangkan gangguan genetikal tersebut, penyakit genetikal itu harus dengan gen lagi, bukan dengan obat atau kapsul, ya. Nah, maka jika ada anak-anak yang lahir lalu dewasa, lalu remaja, tiba-tiba dia nakal, nah ini perlu dipertanyakan. Ini pernah ada kasus suami istri, anaknya bandel banget, ya, sampai dia main game, terus sering ngebully temannya, pindah-pindah sekolah. Ya, peruqyah yang lain mungkin di luar rehabati mengatakan bahwa dia terkena gangguan jin nasab, dia terkena wah bla 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 ini itu, atau ada yang ngikut katanya gitu, atau ada yang ngejagain, macem-macem lah. Saya nggak berpikiran kepada yang gaib dulu, saya tanya kepada ibunya. Makanya kalau menerapi anak, jangan anaknya yang dibawa lantas ditinggalkan, ibu bapaknya harus nongkrongin di situ biar enak ngedakwanya gitu ya. Nah, seperti itu. Saya tanya, ibu waktu menikah dengan bapak usia berapa? 19 tahun Ustadz, gitu ya. Lagi seneng-senengnya main, dinikahin, gitu ya. Nah, udah beres di situ usia, bab usia. Lalu apa yang terjadi dengan kondisi ekonomi bapak dan ibu saat itu? Kita belum seperti sekarang Ustadz, punya mobil dulu mah, rumah ngontrak pindah-pindah, itu kan, bahkan kebanjiran kayak sekarang gitu ya. Nah,
Pokoknya sengsara we Ustadz gitu. Terus rumah tangga sering cekcok, bahkan suami jarang pulang. Saya lagi hamilnya gede, nggak datang suami. Saya itu kan butuh pelukan, belayan, perut diusap-usap gitu kan. Gitu. Kecewa saya sama suami. Pokoknya anak tersebut dari mulai dia baru dalam bentuk embrio sampai jadi brojol, itu pokoknya kisruh aja rumah tangganya gitu ya. Nah, sekarang anak yang kedua, ketiga, Ustadz alhamdulillah anteng. Kenapa? Anak yang pertama ini nakal banget, ini bangor banget gitu ya. Seperti itu. Nah, ternyata saya baca buku karangan Sayyid Qutb, di situ ternyata karakter seorang ibu itu akan blueprint seorang ibu yang memiliki karakter buruk ketika hamil, ketika sedang mengandung, ketika sedang setelah melahirkan, apalagi dia katanya baby blues. Ketika melahirkan, bahkan anak saya mau saya cekek Ustadz, karena suami saya nggak ada di samping saya, sibuk kerja gitu kan. Nah, kepada para suami nih, ini kan lagi live ya, tolong perhatikan istri-istrinya. Barangkali saat ini istrinya sering reaksi bukan karena gangguan jin, tapi butuh belayan dari para suami semuanya ya. Nah, jadi setelah itu dia introspeksi diri, minta maaf kepada suaminya, suaminya minta maaf kepada istrinya. Perlahan anaknya itu membaik ya. Nah, ternyata luar biasa hubungan kejiwaan antara anak dengan ibu itu luar biasa. Dia kan 9 bulan di dalam perut, masa iya sih tidak ada chemistry? Jin saja ada chemistry gitu kan. Masa iya sih anak tidak ada chemistry dengan ibunya? Nah, itu perlu dicek. Kalau ada anak nakal, tidak tiba-tiba nakal, biasanya ada masalah di masa lalu antara ayah ibunya ketika dia sedang dikandung. Itu akan menjadi blueprint karakter kebiasaan ibunya dulu dengan suaminya. Yang ketiga, nah ini masuknya jin nasab dari sperma seorang laki-laki yang memiliki gangguan jin, atau dia pemilik kekuatan jin gitu ya. Sehingga lewat spermanya ini akan masuk ke dalam tuba Fallopi, terjadi fertilisasi menghasilkan embrio gitu kan. Makanya ketika anaknya lahir tiba-tiba indigo gitu kan. Nah, ini karena makanya harus menjadi seorang laki-laki yang terdidik, sehingga yang perlu dicari adalah yang memiliki pasangan yang memiliki bibit, bebet dan bobot yang baik. Keilmuannya bagus, mentalnya kuat, mental itu keimanan ya. Bukan dikit-dikit kabur ke rumah ibunya. Masa laki-laki kabur ya, bertengkar sama istrinya kabur ke rumah ibunya gitu kan, kayak gitu, atau ngadu. Nah, jadi harus memiliki kekuatan minimal, kata Rasulullah, ketika mencari pasangan adalah pertama rupanya, kedua hartanya, yang ketiga keturunan, yang keempat agamanya. Jika ketiga-tiganya tidak ada, minimal agamanya, maka engkau akan selamat ya. Nah, itu. Nah, kadang-kadang yang dicari adalah yang sekarang yang pakai motor Ninja, yang pakai mobil Pajero baru, itu mertua saya, calon menantu saya gitu kan. Tapi yang rajin ibadah, rajin Senin Kemis, rajin ke masjid, sholat berjamaah, mau makan Al-Fatihah gitu kan, gitu ya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang agama dikesampingkan, yang penting kece gitu kan. Makanya apalagi ketemunya di Facebook, cintanya sebatas status ya. Statusnya habis ya udah, cari lagi ya. Yang berikutnya, yang kelima, adanya kesamaan akidah dan ibadah. Nah, kenapa Ustadz ya? Saya kan ada 5 bersaudara, kenapa yang kejinan cuma saya? Boleh jadi ada kesamaan akidah dan ibadah di masa lalu dengan orang tua kita. Orang tua kita seneng ngukus sesajen ya, menyembah. Ini musim panen, harus nyimpen. Kalau di saya itu goah namanya, ada sebuah kamar khusus untuk persembahan kepada Dewi Sri, Dewi Padi, bahwa panennya itu sukses. Nah, itu boleh jadi ada kesamaan akidah atau ibadah, seneng yang kayak gitu dengan orang tuanya, atau meneruskan kebiasaan orang tuanya. Ini kan nenek moyang gitu kan. Ini kan kebiasaan dulu, nggak bisa dihilangkan, nanti leluhur saya marah gitu kan. Nah, itu akan jadi kandang yang baru manakala si nenek moyangnya atau keturunannya, leluhurnya meninggal. Itu akan dijadikan kandang yang baru. Yang keenam, adanya kesamaan emosi dan akhlak.
ya. Dia benci kepada ayahnya, benci banget, bahkan sering bertengkar dengan ayahnya. Ini akan sangat mudah dijadikan sebagai kendaraan oleh setan atau jin nasab untuk masuk ke dalam tubuh anak atau garis keturunan berikutnya. Nah, ada yang seperti itu, benci banget sama ayah, sama ibu, atau ada yang cinta banget gitu kan, sehingga akhlaknya pun mengikuti ke akhlak orang tuanya gitu ya. Nah, ini hati-hati, itu akan menjadi jembatan pintu masuknya jin nasab ke dalam tubuh kita ya. Yang ketujuh, nah ini ada momen dan aktivator. Nah, teraktivasi, kita tidak waktu kecil sampai sekarang usia 20-30 saya tidak kejinan. Tapi ketika usia 30 ke sana kok saya jadi sering ada gangguan-gangguan yang disebutkan oleh Pak Ustadz. Nah, boleh jadi cek selama perjalanan hidup Anda, nah, itu ada momen di mana si jin nasab itu teraktivasi. Ya, kayak kartu, kayak handphone gitu ya. Kayak handphone itu kan tidak akan bisa dipakai telepon jika tidak didaftarkan ke 444 gitu kan, atau dimasukkan biodata kita. Nah, maka ada kenapa bisa aktif? Kenapa jin tersebut bisa aktif? Boleh jadi ada momen di mana kita membuka pintu mereka. Misalkan iseng-iseng ada temannya, aku ini susah nikah, anterin dong, katanya dukun di Sumedang itu canggih-canggih gitu ya, ahli-ahli. Maka kita berangkatlah ke sana, nganter, niatnya cuma nganter doang. Akhirnya kok kita jadi kena kejinan gitu. Nah, itu ada momen di mana yang tadinya memang sudah ada jin nasab tersebut di dalam tubuh kita, akhirnya teraktivasi dengan kita menuju ke tempat-tempat kesyirikan. Kan dalam hadis dikatakan, barang siapa yang mendatangi kahin atau dukun, maka 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ini sama dengan kita mendukung mereka yang mau datang ke tempat-tempat kesyirikan, bahkan memfasilitasi, pakai mobil saya aja gitu kan, dinas gitu ya. Nah, ini hati-hati, yang tadinya dia tidak bisa apa-apa, akhirnya ada kolaborasi dengan jin korin akibat keburukan yang dilakukan oleh jasad kita, melakukan kesyirikan atau memfasilitasi menjadi orang yang memfasilitasi kesyirikan orang yang mau berangkat ke tempat-tempat seperti itu ya. Yang kedelapan, tipu daya setan atau talbisul iblis ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di dalam jin nasab? Yang pertama adalah dengan cara ikrar. Yang kedua dengan bertaubat kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan oleh kita atau leluhur kita, meskipun leluhur kita sudah meninggal. Maka ketika kita beres sholat sunat atau sholat wajib, berdoalah kepada Allah, ya Allah, jika seandainya gangguan yang ada di dalam tubuh hamba ini disebabkan oleh kesalahan leluhur hamba di masa lalu lewat kesyirikan-kesyirikannya, maka hamba berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh leluhur hamba, dan hamba memohon untuk minta ampun atas perbuatan mereka, gitu ya. Atau doa sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, bagaimana proses untuk melepaskan diri dari gangguan jin nasab? Yang ketiga adalah dengan menikah dengan laki-laki yang soleh, sebagaimana kasus masalah genetikal tadi. Maka insya Allah akan terputus ketika nanti kita memiliki keturunan. Nah, ternyata seorang pasangan yang soleh atau soleha ini akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Coba kita lihat garis atas daripada Nabi Muhammad ke atasnya, itu kan dari Nabi Ismail. Luar biasa kan? Itu akibat dari apa? Dari kesolehan ayah ibunya, lalu hasil daripada doa dari kakeknya Ibrahim ya. Apa itu? Doanya ada dua. Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya. Terus yang keduanya adalah doa untuk anak yang soleh ya. Jadi luar biasa ya, doa itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Nah, ini doa tersebut bisa kita ucapkan
secara langsung kepada Allah ataupun lewat habis sholat ataupun lewat media-media, misalkan air ya. Nah, biasanya kan nanti ada ruqyah air. Nah itu lewat air tersebutlah itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan hanya lewat media airlah yang akan mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, maka lanjutan daripada tentang gangguan-gangguan setan itu saya akan masukkan ke dalam bonus tambahan daripada materi kali ini, yaitu tentang terapi air hujan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 11 Allah berfirman, "Idh yughashshikumun nu'as amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma liyutahhirakum bihi wa yudhiba 'alaikum rijzas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam." Ingatlah. Nah, kalau udah ada kata ingatlah, berarti kita harus selalu mengingat akan kekuasaan Allah. Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dari Allah, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Ya, ini terjadi ketika perang Badar. Saat itu jumlah pasukan Rasulullah hanya 313 melawan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang, ya. Maka saat itulah mereka Allah turunkan hujan. Bagaimana luar biasa perang terjadi, ya. Yang namanya perang itu melelahkan dan tubuh mereka itu sudah lengket dengan keringat, ya. Ditambah persediaan air sudah berkurang. Maka Allah menurunkan hujan sehingga orang kalau sudah kecapean pasti muncul was-was, capek, cemas. Maka dengan hujan hilanglah rasa cemas, hilanglah rasa capek, hilanglah rasa was-was. Maka terapi air hujan ini bagus untuk orang-orang yang sering was-was, sering ragu, sering cemas. Kalau bisa ini hujan gede nih, sambil kita hujan-hujanan tapi jangan loncat-loncatan kayak anak kecil, apalagi sambil main bola, ya. Diem aja. Kalau perlu sambil membaca ayat-ayat yang kita hafal, ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran, ya. Atau kalau perlu ya kita tengadah ke atas, gini buka, ya, semasuknya aja, sambil hujan-hujanan. Itu sedapatnya, itu akan menjadi energi yang luar biasa. Apalagi yang sering was-was, ini bagus, ya. Nah, di situ dikatakan akan memperteguh dengannya telapak kakimu. Nah, di sana dijelaskan bahwasannya tanah gurun kalau sudah terkena air hujan maka akan mengeras atau padat, sehingga mereka akan dengan mudah menapaki jalan di gurun tersebut dan akan bersemangat jalannya, ya, dan sudah tersiram air badannya. Dan di situ dijelaskan bahwasannya mereka diberikan rasa ngantuk, ya, diberikan rasa ngantuk oleh Allah. Allah menjadikan kamu mengantuk, ya. Nah, setelah terkena air hujan mereka mengantuk lalu tidur, besoknya mereka fresh, persediaan air sudah banyak sehingga siap lagi untuk berperang. Luar biasa, ya Allah, lewat air hujan tersebut itu menjadikan orang yang lelah, yang lemah, yang was-was, yang cemas, yang gelisah menjadi kuat. Nah, ternyata penelitian yang terjadi oleh para peneliti, ya, selain air hujan itu akan menghilangkan gangguan setan, juga menambah kekuatan badan, juga menghilangkan stres. Nih yang stres itu lakukan terapi air hujan, juga melancarkan peredaran darah dan menguatkan jiwa. Nah, yang gangguan jiwa, yang lemah jiwanya, terapi air hujan, serta meneguhkan kaki, maksudnya pendiriannya jadi teguh, tidak galau lagi, ya. Ternyata di dalam air hujan itu terdapat unsur-unsur yang luar biasa. Di antaranya adalah H2O2 atau hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini adalah yang biasa digunakan untuk alat pembersih. Bahkan di dunia kedokteran medis itu hidrogen peroksida untuk membersihkan kuman-kuman di kulit. Luar biasa. Masya Allah, ya. Ternyata unsur, tapi kalau terlalu banyak berbahaya juga. Dan itu kandungannya unsur-unsur di dalam
air hujan itu sudah Allah takar gitu. Kalau kita makan harus dibikinnya ini berapa mili ini udah otomatis. Kita tinggal menikmati. Bahkan kalau kita habis makan makanan yang anyir, ikan, belut, lele itu ya, itu nggak perlu pakai sabun, dicuci dengan air hujan hilang anyirnya. Ya, coba sekarang makan aja, dicuci dengan air hujan, beda dengan dicuci dengan air biasa tanpa sabun, akan hilang. Dahsyat ya, luar biasa. Bahkan orang-orang zaman dulu menggunakan air hujan untuk keramas, katanya lebih kinclong. Nah makanya ini para ahwat-ahwat yang rambutnya panjang keramas dengan air hujan. Apalagi yang punya suami, di hadapan suami perlihatkan sering gitu ya, berkibas gitu ya. Nggak apa-apa di hadapan suami ini. Makanya kalau punya rambut itu ya bagusnya panjang memang ya. Cuman kalau rontok ya nggak apa-apa dipotong. Apalagi banyak kutu ya. Katanya kalau orang banyak kutu itu proteinnya banyak. Dan orang yang banyak kutu biasanya cerdas. Makanya kalau anak pengen cerdas, tempelan kutu. Itu mah mitos ya. Tapi memang proteinnya banyak dan hanyir katanya, sehingga banyak kutu ya. Jadi kalau anak banyak kutu berarti cerdas biasanya ya. Nah, itu mah jangan terlalu dianggap aja ya. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak ya. Terus jorok ya. Terus yang rambut panjang itu, kalau rambut pendek kan kalau dicukur, kalau nanti dibelai sama suami, sayang gitu kan. Kalau yang rambut panjang, sayang gitu kan. Apalagi ikal rambutnya bergelombang, sayang gitu ya. Nah, jadi akan menambah keharmonisan kehidupan rumah tangga ya. Cuman jangan disanggul juga kalau pakai pakai kerudung, nanti kayak punduk unta. Dikepang aja, jadi nggak kelihatan kalau pakai kerudung. Ini diginiin, sengaja dibendulin. Itu namanya kerudung punduk unta ya. Nah, seperti itu. Bener loh, kalau rambut panjang itu enak, sayang gitu ya. Nah, ini sayang tuh kan cuma sedikit ya, karena pendek rambutnya gitu. Berikutnya adalah di dalam kandungan air hujan tersebut ada kandungan nitrogen. Kandungan nitrogen ini sangat bagus untuk menyegarkan tanaman, makanan. Makanya kandungan nitrogen ini biasanya ada di dalam urea, pupuk ya. Nah, maka kalau tanaman terkena air hujan, di dalam Al-Quran itu surat Abasa ayat 24-25 kalau nggak salah, Allah menumbuhkan dari air hujan itu pohon-pohon gitu ya, luar biasa ya. Nah, berarti dengan air hujan tersebut ada kehidupan. Nah, ternyata ada kandungan nitrogen yang bagus untuk menyegarkan tumbuhan. Nah, makanya di dalam Al-Quran tadi surat Al-Anfal ayat 11 mengembalikan kesegaran dan menghilangkan was-was atau gangguan setan. Nah, kehujan-hujanan. Bagaimana cara terapi air hujan? Tidak saya tulis, kalau diingat-ingat atau dicatat aja. Air hujan yang bagus itu ketika air hujan sudah mulai agak besar. Nah, maka kita berdiri di situ, itu akan menjadi alat terapi akupuntur atau yaitu untuk melancarkan peredaran darah ini. Dengan air hujan itu akan terasa sing bala letok truk 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 gitu ya. Atau kalau kita misalkan tidak keburu mandi air hujan, maka tadahlah air hujan yang lewat genteng kalau untuk mandi ya. Maka lakukan diguyur air hujan tersebut ke tubuh kita, minta bantuan ke siapa, suami atau ke istri ya. Kalau yang jomblo gimana ya, ke teman atau siapa ya yang tapi jangan ke pacar ya, ibunya atau ayahnya. Dibanjur jaraknya 1 meter dari badan, berarti harus sambil duduk ya, 1 meter atau 1,5 meter. Jadi gini gitu ya, sampai kerasa. Kalau yang ada gangguan setan atau jin itu langsung reaksi gitu ya, seperti itu. Itu akan kerasa ke pundak, ke punggung, atau kalau punya shower atau selang yang kenceng, jangan yang buat motor ya, itu sakit nanti ya. Atau volumenya bisa dikecilin boleh ya, itu bisa untuk terapi air hujan tersebut, luar biasa ya. Nah, dan air hujan itu bisa untuk terapi ruqyah mandiri. Maka lagi musim hujan gini, ketika syaratnya adalah doakan air hujan itu agar bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan air hujan ini bermanfaat. Jadi doakan kalau air hujan turun itu jangan dikutuk.
Oh, hujan lagi. Ini saya mau belanja, mau shopping, hujan. Atau ini, masa sih hujan gak henti-hentinya, nggak bosen gitu? Jangan mengutuk ya, jangan mengutuk masa, jangan mengutuk hari, jangan mengutuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu berarti setengah keimanan kita hilang. Kan itu bagian daripada qada dan qadarnya Allah. Lantas kita kutuk. Itu sudah bagian daripada qada dan qadarnya Allah, jangan dikutuk. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan hujan ini tidak jadi musibah, tidak jadi bencana, tapi hujan ini menjadi manfaat buat kami ya Allah. Kalaupun hujan ini terlalu sering datang ke sini, maka turun di sini, maka silahkan alihkan ke lembah-lembah, ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, ke daerah-daerah yang membutuhkan hujan. Jadi jangan dikutuk ya, seperti itu. Oh, hujan lagi, nggak bosen gitu, ini hujan turun melulu, nggak gitu. Nah, ini mumpung masih hujan, maka ditadahlah untuk mandi. Atau kalau untuk minum, air hujannya yang langsung masuk ke wadah. Tapi jangan di bawah, di atas, ya di atap atau di loteng. Itu semasuknya aja dengan syarat wadahnya tidak berbau gitu ya. Itu nanti disimpan semalam, nanti akan hilang, nanti si kotorannya akan terpisah, yang kotornya dibuang, yang bagusnya dimasukkan ke botol beling kaca, nanti diminum. Kalau saya biasanya diminum langsung. Kalau kita ragu dimasak boleh, tapi saya biasanya langsung, cuman harus sehari itu habis. Kalau sebotol kan biasanya saya habiskan seharian itu, ya sehari itu, tidak dibesokkan. Kalau dapatnya banyak ya berarti ya khawatir terjadi ada kuman ya dimasak gitu, dapat banyak gitu. Itu khusus untuk yang ditampung secara langsung, jadi masuk tidak lewat talang atau genteng. Dan kita lihat daerahnya, kalau daerahnya banyak pabrik, daerahnya banyak perusahaan industri, kita biarkan dia turun 15 sampai 20 menit. Aduh gimana Ustaz, terlalu lama nanti hujannya keburu berhenti. Ya udah, resiko itu mah ya, tergantung milik gitu ya. Tapi kalau daerahnya seperti kalau di daerah saya itu Lembang, Ciwidey gitu kan, itu masih daerah pegunungan, masih dingin, masih sejuk gitu ya. Maka boleh 5 menit setelah turun hujan atau beberapa menit langsung ditadah. Itu bagus. Nah, bagusnya air dipakai dalam kondisi saat hujan itu turun, karena saat itu kondisi di mana air tersebut sesuai dengan suhu. Jadi jangan dipakai nanti aja kalau musim panas, gak baik mandi ketika musim panas dengan air dingin ya. Bagusnya kata Dr. Jaidul Akbar, kalau lagi musim dingin dengan air dingin. Kenapa? Dulu waktu saya ketika sedang jadi mahapeka, mahasiswa pecinta alam gitu ya, waktu ke gunung itu tidak boleh pakai jaket. Jadi jangan dulu pakai jaket. Wah udah gini, jangan dulu pakai jaket, udah menggigil. Takut hipotermia kata saya. Jangan dulu, karena saat itu dimana pori-pori sedang mengecil. Kalau kita langsung pakai jaket, nanti dingin makin menusuk, nggak ada lagi untuk penghangat ya. Nah, maka setelah mulai dingin banget baru dikasih jaket, itu akan hangat. Kenapa harus di tempat dingin harus pakai mandi air dingin? Karena pori-pori kulit nanti akan menutup ya, sehingga aliran darah akan lancar. Kalau pakai air hangat, nanti pori-pori kulit akan terbuka, yang dingin masuk ke dalam tubuh, sehingga ada yang angin duduk, sampai surat kejepit dan lain sebagainya, bahkan paru-paru dan sebagainya, bronkitis ya. Itu karena di tempat hangat, di tempat dingin pakai sesuatu yang hangat. Kalau di tempat panas jangan pakai air dingin, nanti pori-pori menutup, hawa panas dari dalam nggak bisa keluar, akhirnya terjerembab, akhirnya terjadi penyakit-penyakit yang ditimbulkan, misalkan seperti itu tidak bisa keluar, kayak kolesterol, darah tinggi seperti itu ya, jadi naik ya, padahal makanan kita terjaga. Nah, jadi ketika cuaca seperti itu mandi di situ saat itu. Nah, itu akan bagus, akan menghilangkan gangguan stres, bahkan akan menyegarkan tubuh kita. Nah, ini yang suka sholat tahajud, mandi dengan air dingin sebelum sholat tahajud, itu luar biasa ya. Nah, baik, ini ya manfaat terapi daripada air hujan. Di sini tadi yang saya sebutkan ada keajaiban yang luar biasa, hasil penelitian dari danau di Jepang
ini airnya asalnya seperti ini bentuknya, ya. Molekulnya seperti ini, kotor, kacau. Bukan bentuk airnya ya, bukan warna airnya, tapi molekul air, ya. Warnanya seperti ini, molekulnya acak-acakan. Setelah diberikan kalimat-kalimat positif, ini dilakukan penelitian Juli tahun 99, ya. Setelah dibacakan kata terima kasih, terus bacaan doa-doa menurut versi mereka, maka molekulnya jadi seperti ini, dari sini, dari bentuk seperti ini. Lalu setelah dibacakan terus doa, bentuknya seperti intan atau berlian, ya, seperti ini. Setelah 6 bulan terus dibacakan doa, bentuknya menjadi seperti luar biasa, seperti berlian di cincin, ya, seperti ini. Ya. Nanti mudah-mudahan saya akan bikin materinya lebih lengkap lagi, ya, mengenai tentang air ini. Apalagi ini air hujan, air yang dari langit, lantas di situ banyak sekali kandungan-kandungan molekul yang baik. Lalu setelah turun ke bumi, kita doakan dengan ayat-ayat ruqyah dan doa-doa kita. Ditambah ayatnya juga jelas bahwa air hujan itu akan menghilangkan gangguan setan, ya. Nah, ini kan air hujan itu menghilangkan kamu dari gangguan setan dan menguatkan hatimu. Nah, luar biasa. Kita doakan, kita bacakan ayat-ayat ruqyah, maka molekulnya akan berubah menjadi dahsyat, ya. Nah, ini mumpung musim hujan gini, sok nampung sebanyak-banyaknya air hujan di rumah untuk terapi, sebagian untuk minum, sebagian untuk mandi, ya. Nah, cuman mandinya enggak gejebur-gejebur gitu, ya. Boleh buat ngerendam, dan bahkan air hujan ini bagus dicampur dengan garam bukit untuk merendam kaki. Lagi dingin-dinginnya, masih dingin, dicampur air garam, celupin kaki kita sebetis. Itu bagus untuk terapi gangguan di kaki. Apalagi ada sihir di kaki, ya, yang mengikat, membuat berat, itu bagus, ya. Coba nanti praktekkan di rumah. Mumpung musim hujan, daripada dikutuk, oh banjir pasti, gitu kan. Ya, oh banjir, didoain, gitu ya. Seperti itu, ya. Hah? Iya, kebanjiran, ya. Nah, jadi doakan air hujan ketika turun, lalu kita berdoa dengan turunnya air hujan tersebut, lalu tampung, lalu bacakan ayat-ayat ruqyah. Semakin banyak, semakin bagus, maka molekulnya akan berubah. Ini yang bukan beragama Islam saja melakukan penelitian dan menyatakan air yang dikatai kata-kata baik, maka molekulnya akan berubah menjadi kristal, seperti kristal. Air yang dikatai kata-kata buruk, molekulnya akan berubah menjadi buruk, bahkan cenderung keruh, ya. Nah, apalagi kita, nah, yang sering mendapat cacian, makian setiap hari di rumahnya oleh suaminya, oleh keluarganya, maka molekul darahnya akan menjadi buruk. Nah, karena di dalam tubuh manusia 80% adalah cairan, darah, hormon, ya, sel-sel dan sebagainya, itu kan cairan. Maka para dokter sepakat bahwasannya di dalam grup peruqyah dan dokter, ya, di situ juga ada Bu Aprina, bahwasannya sel kanker itu kan sebuah sel yang kenapa bisa memberontak kan, padahal di setiap manusia semuanya memiliki sel kanker dan setiap hari memproduksi 5.000 sel kanker. Tapi kenapa ada yang sampai dihantui bahkan menjadi sakit oleh kanker tersebut? Kenapa kanker itu bisa menjadi pemberontak buat tubuh kita? Seharusnya tunduk. Kita pertanyakan, barangkali ada ketidaktundukan dari diri kita kepada sang pemilik kanker tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka dengan melihat pelajaran-pelajaran di alam semesta ini, maka jadikan itu sebagai alat untuk kita semakin tawakal kepada Allah, semakin tawadu kepada Allah, dan semakin tinggi ilmu kita semakin bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan ilmu kita, ya. Bahkan saat ini, ya, korame, ya. Saat ini banyak orang yang terjebak pada sebuah teori-teori yang akhirnya hilanglah keimanan mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita sebagai umat Islam, ya, kuatkan keimanan kita untuk selalu mengambil
Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai jalan untuk kesembuhan. Yang terakhir adalah kita hijrah, berubah, pindah dari hal yang buruk kepada hal-hal yang baik. Ya, baik, mungkin materi saya untuk kesempatan hari ini cukup. Ya, sebelum nanti saya ajarkan ruqyah air dan ruqyah mandiri. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada waktu 10 menit, silakan. Silakan. Ya. Pakai apa? Pakai air hangat. Boleh saja kalau memang kita kondisinya memang sedang sakit, ya, ada luka, ada virus. Kalau sehat enggak, ya. Jadi air dingin itu bagus untuk mengembalikan hormon progesteron ya di perempuan dan testosteron di laki-laki, dan itu akan meningkatkan imun tubuh. Jadi itu bagus. Gitu. Kecuali kita kondisinya sakit, meriang ya, itu jangan. Jadi kalau kita kondisi seperti ini sehat, bagusnya pakai air dingin, jangan pakai air hangat. Apalagi kondisinya dingin gitu, ya. Kalau kita makan dingin pakai air hangat gitu kan, akhirnya linu-linu badan, jadi nggak enak gitu. Bagusnya pakai air dingin, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, ya Bu? Ya. 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 Baik. Itu was-was setan ya. Jadi akan mengganggu mindset kita. Gitu kan, kayak orang yang bangun subuh melihat jam baru jam 4, tidur, hari masih panjang, itu kan kayak gitu, tidur lagi, tiba-tiba jam 6. Itu sebetulnya kita ada potensi untuk bisa bangun, mempersiapkan diri untuk mandi, untuk wudhu, untuk membaca Al-Quran. Nah ini juga sama, dibuat was-was, padahal sebetulnya kalau mandi air dingin tidak akan apa-apa, atau bahkan mungkin kalau dia dihantam dengan air dingin akan menjadi tidak nyaman, bahkan akan terganggu sarang-sarangnya. Sehingga mandilah dengan air dingin khususnya untuk musim hujan seperti ini. Bahkan kemarin waktu saya ngisi di daerah Bandung Barat, itu ibu-ibu komplek ngundang saya, awalnya takut ngundang ruqyah karena seperti yang diperlihatkan di televisi, ruqyah itu harus kesurupan apalah. Akhirnya saya memberikan informasi tentang terapi Al-Quran termasuk terapi air hujan. Mereka bahkan sepakat, ibu-ibu komplek itu mau hujan-hujanan bareng gitu ya, terapi air hujan di lapangan khusus, lapang tenis gitu ya. Ibu biar nggak disangka orang gila bikin spanduk, kata saya. Jangan mempertanyakan kami sedang apa, kata saya gitu. Kami sedang terapi air hujan. Asal jangan sambil jingkrak-jingkrak, diam aja, kata saya. Iya, gitu. Dan mereka bahkan bikin agenda gitu ya untuk terapi air hujan berjamaah gitu ya. Cuman harus pakai spanduk, kata saya, biar nggak disangka orang gila gitu. Nah jadi ibu nggak apa-apa, ibu jangan sampai Bu Fatmah itu jadi fobia atau jadi takut kalau mandi dengan air dingin gitu. Itu was-was setan yang membisikkan ke dalam diri Bu Fatmah. Itu kan ini luar biasa ya, menghilangkan gangguan setan, was-was setan ya. Ada lagi, silakan. Harus dilawan ya, harus kuat. Coba deh, tadi kata saya kalau tidak bisa sendiri minta bantuan suami. Abi tolong bantuin bacain ayat-ayat ruqyah semampu Abi, banjurin ke sini, itu biasanya luar biasa. Biasanya kalau ada waktu, saya juga biasanya ngemandiin pasien menggunakan air hujan, bahkan direndam kakinya, seperti itu ya. Nah, nanti kalau mau kebetulan hujan besar, misalkan nanti mau mandi air hujan boleh ya, cuman harus pas waktunya. Ini kan udah beres tadi, padahal lagi gede-gedenya ya. Nah, itu boleh dicampur nanti dengan air bidara. Daun bidara itu lebih bagus lagi. Iya, silakan.
Ya. Selalu ada yang bilang kalau orang kamu pas sholat tutup, kami buka. Ya. Setiap hari kami buka jualan. Tapi selalu ada yang bilang kok tutup. Baik. Kenapa gitu. Jadi ada yang bilang bahwasanya ada yang menaruh entah apa sesuatu di situ. Ya, entah apa yang merasukimu. Ya. Baik. Ada yang memagari atau apa. Jadi ada yang memberi saran untuk berwudu, terus air wudunya tadi ditampung di ember, disiramkan di halaman. Apakah betul kan? Enggak, itu mah berwudu mah untuk gangguan ain gitu ya. Jadi bacakan saja ayat-ayat ruqyah. Ini bentar ya, saya ada sebuah video tentang sihir toko ya. Jadi dibacakan ayat-ayat ruqyah ke air dicampur dengan garam ya. Lalu cipratkan ke seluruh toko atau ruangan. Nanti sambil baca ayat kursi. Cuman kita harus penjagaan dulu dengan membaca Al-Fatihah 3 kul dan ayat kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak bisa diputar? Nah, saya percepat aja. Ini nanti ada seorang ibu duduk. Ini kayaknya di luar negeri ya. Ya. Ini ada, ininya juga Arab ya. Jadi dia bawa ini, kayaknya ada yang, soalnya itu di sini ada yang ngasih gitu. Ada bungkusan. Nah, bungkusan ini dibuka. Ini toko ya. Terus dia menebarkan sesuatu di toko tersebut. Ini sihir ya. Iya. Oh. Ini kayaknya air ya. Ada juga Pak yang bilang satpam depan. Ya. Silakan ada yang menyebarkan gitu juga. Ya, tuh disebarkan air. Ada juga tanah kuburan. Jadi ketika si orang yang ingin membeli, atau ini pernah saya di daerah saya juga ada yang pemilik optik kacamata, toko optik. Dia pernah baru belanja di display. Tapi ketika orang datang ke tokonya itu kayak melihat barangnya itu sedikit gitu dan kurang menarik. Padahal ini baru belanja Ustadz. Ini banyak sekali kacamatanya gitu. Tapi sedikit pun orang tidak tertarik dengan barang-barang yang ada. Bahkan ada beberapa yang mengatakan, Pak kemarin tutup ya, enggak, kami suka buka gitu. Bahkan ada pemilik warung nasinya sering basi gitu, padahal baru masak gitu ya. Nah, itu berarti ada sihir untuk penghalang ini di toko ya. Maka lakukan seperti tadi, kita sholat mutlak 2 rakaat atau 4 rakaat, lalu kita baca doa penjagaan atau ayat-ayat ruqyah, usapan ke seluruh tubuh, lalu siapkan air hujan atau air biasa, bacakan ayat-ayat ruqyah, tiupkan ke air, doakan, dicampur dengan garam bukit, lalu dicemprot ke seluruh ruangan, sisanya buat ngepel. Lakukan selama 7 hari ya, selama 7 hari, dan itu dilakukan setiap hari sambil baca ayat kursi ya, disemprotkan kecuali kamar mandi ya. Nah, itu insya Allah kalaupun nanti Allah perlihatkan ada buhul yang nampak, kalau memang itu sihir. Seperti itu caranya ya. Ya. Ya, itu komponen-komponen yang digunakan itu modem ya. Itu kadang-kadang diganggu. Itu Bang Isro, Kang Arka itu kadang-kadang nggak connect ya. Unai kadang-kadang padahal baru digunain. Bahkan genset ya Kang Isro, waktu saya di Parepare juga meledak itu ya, meledak pas mau sesi ruqyah gitu. Padahal di tempat lain enggak, dan itu biasanya dipakai untuk hajatan ya, dipakai untuk hajatan. Masa sih untuk ruqyah yang tidak menggunakan dangdut, musik ngebeledug gitu ya. Nah, maka pas hari kedua itu diruqyah dulu gensetnya agar gak seperti kemarin. Nah, gitu. Nah, mungkin Bang Isro, teman-teman IT itu sering merasakan hal-hal yang janggal seperti itu gitu. Nah, saya juga pernah pulang ngeruqyah tiba-tiba motor mati, padahal bensin masih lumayan lah gitu. Enggak di tengah-tengah lah itunya, enggak sampai habis. Semuanya udah ke bengkel, udah yang terdekat, susah itu
Ya udah, saya ini Pak, saya mau rukyah dulu. Tukang bengkel ngetawain. Iya gitu, kan rukyah untuk manusia, nggak apa-apa. Saya rukyah kuncinya, saya rukyah motornya, gitu. Alhamdulillah nyala lagi gitu. Nah, boleh itu gangguan-gangguan ke barang-barang elektronik. Itu online juga sama, ya. Modemnya, komputer, laptopnya, handphonenya kalau menggunakan handphone, atau biasakan sebelum mengetik bismillah atau ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Rasulullah, ketika engkau beraktivitas apapun maka bacakanlah basmalah, maka tidak ada kekuatan apapun yang akan bisa mengganggu ketika kita membaca. Jangan-jangan lupa, ya. Karena kita akan mendapatkan sesuatu yang orderan yang banyak, wah lupa, langsung dibales. Ya nanti saya kirim, nggak baca ta'awud, nggak baca hamdalah kalau dapat orderan gitu ya. Itu tetap ya adab-adaban dalam jual beli juga walaupun online harus tetap digunakan ya. Ucapan terima kasih ya, syukron atau apalah gitu ya. Terus ucapkan hamdalah kalau ada yang order, ucapkan ta'awudz ketika mau membuka aplikasi atau apa, seperti itu. Iya, Rabbi ayah durun. Ya itu sama dengan a'udzu bikalimatillahi tammah sama ya. Nah itu. Terus atau ta'awudz juga kalau nggak bisa. Saya pernah baca sebuah artikel dan ini kisah nyata, entah di Mesir entah di Saudi, itu ada seorang laki-laki membuka sebuah situs, di situ menjelaskan tentang sihir. Ternyata dia baca-baca tertarik sampai terhanyut gitu dalam cerita tersebut tentang sihir, maka dia seperti ada yang masuk ke kakinya gitu, set gitu. Saat itu akhirnya dia dengan istrinya nonton televisi, tiba-tiba dia seperti ada emosi ingin membunuh istrinya, dibunuh istrinya. Bahkan jantungnya dikeluarkan, itu darah di mana-mana. Dia ditangkap oleh polisi, diam aja santai seperti tidak punya dosa gitu ya. Itu pengaruh daripada dunia maya gitu ya. Nah, makanya anak-anak yang terpapar game online itu ada yang sampai ngancam ngebunuh gara-gara mengikuti yang ada di game. Itu ternyata ada sihir-sihir dari online dan dunia maya tersebut. Jadi jangan dikira ya. Bahkan ada orang yang sekarang coba buka Play Store, di situ ada pelet, aplikasi untuk memelet, ada aplikasi untuk menyantet juga. Kalau penasaran buka aja, ketik aja di situ, ya. Bisa mensisipkan foto si calon korbannya, gitu. Namanya siapa, bisa itu, ya di Play Store. Sok we buka cobaan. Penasaran, hayang melet batur. Baik, cukup ya. Baik, sekarang sudah mulai merambah. Bahkan saya sering menjelaskan tentang kalau nggak salah di sini ada ini ya, apa namanya, ada dengan menggunakan media kartu SIM. Jadi nanti dijual belikan kartu SIM-nya. Mana ya? Ya model-model gitulah. Misalkan ini ya. Ntar. Nah, misalkan kayak gini. Ya. Sebetulnya itu next ya, itu sering, atau kayak gini ya. Ini apa ini? Ini kesyirikan zaman modern. Ini digunakan untuk pengobatan atau untuk yang suka usaha agar mudah ngedilin bisnis menggunakan kartu SIM yang dimantrai atau ditulisi Arab ya ke kartu SIM-nya. Bahkan ini digunakan untuk terapi pengobatan. Jadi kalau sakit kita nih jadi si dukunnya itu nanti akan jadi si kartu SIM ini dimasukkan ke handphone, nanti di miss call gitu dengan mode getar. Nah, setiap pagi digetarin, kalau sakit jantung tempel ke jantung, kalau sakit kepala tempel ke kepala
sampai mati si nada deringnya. Udah, nanti setor setiap seminggu sekali 200.000 sebagai biaya terapi. Enak banget ya. Menggunakan terapi dengan kartu SIM yang diperjualbelikan katanya sudah dimantrai. Seperti itu ya. Jadi ini syirik-syirik modern. Itu apa? Oh iya. Oh, ini sebetulnya, aduh waktunya, tapi nggak apa-apa. Ini sudah sering dijelasin ya, Bu Cynthia, Bu ini juga sudah sering lihat. Ini memang bisa dikategorikan syirik. Kenapa? Karena kita bergantung sepenuhnya kepada ini. Kalau nggak pakai ini, nanti saya akan sakit, saya akan meninggal, saya akan mendapat kecelakaan. Nah, memang pada dasarnya akhirnya orang jadi bergantung kepada yang seperti ini. Kalau nggak pakai, pasti saya sakit, karena di dalam Al-Quran kan wa idza maridu fahuwa yasfin. Ketika engkau sakit, akulah yang menyembuhkan. Bukannya model gini, tapi akhirnya ini jadi dituhankan. Nah, misalkan nggak pakai, lalu pergi jalan-jalan, pulangnya sakit, tuh kan bener gara-gara nggak pakai gelang ini jadi sakit gitu. Bukan hanya yang kayak gini, yang lain pun kalau dituhankan itu ya, yang menganggap bahwa ini penyembuh dan kalau nggak pakai ini kita akan mendapatkan bencana atau balai, itu namanya tatoyur, mengkaitkan sesuatu dengan kejadian atau benda ya. Baik, cukup ya. Nanti aja pembahasan tentang kesyirikan. Sering-sering aja hadir di majelis saya ya. Kalau kata Bu Cynthia mah eta deui tapi seperti baru gitu ya. Ini mungkin ada yang belum pernah mendapatkan materi ini, baru tahu. Oh iya, sebetulnya ini menarik ya. Menarik ini tentang ini tuh, bahkan ada yang kayak gini segala ya, ada yang kayak gini segala ini. Nanti saya ditangkap ya. Baik. Oh rame pokoknya ya. Boleh ya, tuh jimat ya. Oh ya. Oh ini penjelasannya panjang. Oh ada ini tuh, baca ya, dijual karena butuh uang ya. Ya iya kan lucu ya. Banyak ya. Bahas di bulan Maret khusus tentang kayak gini di Tangerang khusus, judulnya praktek hitam dukun putih ya. Nanti akan dibahas khusus tentang yang seperti ini ya. Baik, oke, siapkan airnya. Kita belajar ruqyah mandiri dengan menggunakan air ya. Udah punya air semuanya? Kalau belum, ambil di belakang. Kalau ada yang bawa herbal cair, madu, zaitun, cider care, boleh ya. Baik, kita mulai. Dekatkan airnya ke depan mulut, atau madu atau zaitun atau apa ya. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Udah siap belum? Malah ngerumpi. Ayo dibuka dulu, disobek. Yang pakai air gelas disobek atasnya, jangan cuma ditusuk doang. Udah ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Tiupnya jangan agak ada ludahnya sedikit. Nah, jangan diludahin ya. Atau kalau di rumah, kalau pakai ember, tangannya celupin ke ember kalau ruqyah untuk mandi.
Kita baca Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tiupkan. Ikuti kata-kata saya boleh? Ya Allah ya Rabb, jadikanlah setiap partikel air ini menjadi obat dan penyembuh bagi setiap gangguan yang ada di dalam jiwa, aliran darah dan jasad hamba. Ya Allah ya Rabb, jika sekiranya di dalam diri hamba ada gangguan yang berasal dari jin-jin sihir, jin-jin khaddam, jin-jin nasab, maka lewat perantaraan air ini hamba memohon kepadamu untuk dihancurkan, untuk dikeluarkan, untuk dibatalkan semua ikatan perjanjian ataupun buhul-buhul sihirnya. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah setiap partikel air ini menjadi pembakar, menjadi penghancur bagi setiap gangguan yang berasal dari jin-jin yang hamba masukkan dengan sengaja lewat ilmu-ilmu yang tidak engkau ridhoi atau ritual-ritual yang pernah hamba lakukan yang merusak syariatmu ya Allah ya Rabb. Maka keluarkanlah semua gangguan dari hal-hal yang pernah hamba lakukan. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah air ini, molekul-molekulnya menjadi penenang dan penentram bagi akal, jiwa, dan jasad hamba. Tiupkan. Boleh didoakan sendiri oleh bahasa sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu tiupkan ke air dan minum dengan tangan kanan sambil baca ta'awudz dan basmalah. Ya. Diminum 5 ya.
ke cider care atau apa kita dalam bentuk cairan. Anak-anak kita yang sakit, sebetulnya saya ingin menjelaskan tentang praktek pada anak, mungkin nanti next pertemuan berikutnya ya. Praktek ruqyah kepada anak sesuai dengan usianya, 2 sampai 8 tahun, 8 sampai 17 tahun ya. Begitupun suami kepada istri, istri kepada suami ya. Nanti mungkin next ya, pertemuan berikutnya saya akan ajarkan. Sekarang tempelkan kedua tangannya ke depan mulut, dekatkan ya. Kita baca surat Al-Mu'awizatain, Al-Falaq, An-Nas. Jika ada sihir yang menempel di tubuh kita, semoga dengan surat Al-Falaq ini Allah hancurkan, Allah batalkan. Jika ada rasa was-was di dalam dadanya, semoga Allah sirnakan dengan surat An-Nas ya. Ya. Surat An-Nas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Beres satu bacaan, tiupkan ke tangan. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiupkan. Sentuhkan di bagian yang sering sakit berulang-ulang, usap-usap, tepuk-tepuk, tekan, yang keras tepuknya. Kalau yang sering sakit ya, sambil ucapkan ukhruju ya aduallah, ukhruju ya aduallah, tepukan, ukhruju ya aduallah, keluar hai musuh-musuh Allah. Terus tepuk-tepuk ya, di pundak, di punggung, di belikat. Kalau tidak sampai, minta bantuan ke teman di sampingnya untuk diminta ditepuk ya. Ya. Tepuk di punggung, di kepala, di kaki ya. Niatkan untuk meruqyah dan menghilangkan gangguan-gangguan tubuhnya ya. Siapkan kreseknya kalau tiba-tiba muntah ya. Kalau tidak ada, nanti ada kresek di belakang ya. Tepuk-tepuk dadanya, punggungnya, belikatnya. Ini enak ya kalau ditepuk-tepuk ya. Baik, sekarang sentuhkan tangan kanannya di perut, tangan kirinya di jantung. Niatkan untuk meruqyah. Yang di perut diputar berlawanan arah jarum jam. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Falaq 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Tiupkan ke tangan, tarik dari bawah perut, naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ke leher. Terus diulang-ulang sambil ditepuk-tepuk. Kalem saja, santai aja. Diusapkan, diurut-urut, dikeluarkan lewat mulut. Kalau pengen muntah, muntahkan, ya. Terus diulang-ulang, tepuk-tepuk, pundak, punggung, kepala, dada yang tertahan, keluarkan. Usapkan, tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sampai merasa lega di dada, ya. Tepuk-tepuk pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Baik. Cukup ya. Lakukan itu di rumah untuk ruqyah mandiri. Atau kata Unai itu 3 kul itu untuk diusap setelah sholat 5 waktu. Kan yang ikut TIA, terapi intensif Al-Baqarah, itu akan dibimbing ya. Nah, ada sekarang udah mulai lagi. Baik, sekarang fokus, Ibu maju ke depan. Nah, barisannya dirapihkan, dijarangkan biar nyaman ya. Nah, kalau tadi kan berdesakan banyak, kalau sekarang kan udah mulai berkurang. Entah apa yang merasukimu ya, sampai pulang. Baik, fokus dengan apa yang saya bacakan, ayat-ayat Al-Quran yang saya baca ya. Jika ada yang dirasakan reaksi pengen muntah, mual, maka keluarkan. Pengen nangis, nangiskan, nggak usah ditahan ya. Tidak mengikuti bacaan. Siapkan jiwa dan raganya. Baik, sebelum dimulai kita perbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah.